semuanya, kembali lagi kita di Wellness Talk, bincang sehat aksi yang berdampak. Nah, hari ini adalah episode kedua Wellness Talk, dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Muhammad Adin Rizaldi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Lingkungan. Nah, beliau adalah dosen dari jurusan Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Lingkungan. Dan beliau juga merupakan tim dari Divisi Lingkungan Sehat, Aman, dan Disable Friendly dari Wellness University. Ya, selamat pagi, Mbak Adin. Iya, selamat pagi Bu Iva. Oke. Nah, hari ini kita mungkin akan ngobrol santai aja gitu ya, terkait dengan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan kampus gitu. Nah, mungkin sebelum saya memulai obrolan, ada salah satu fakta yang saya dapatkan bahwa ternyata hampir lebih dari 50% sampah di kampus itu berupa kemasan plastik, botol minuman, dan juga wadah makanan sekali pakai. Nah, hari ini kita akan lebih banyak membicarakan bagaimana sih kita sebaiknya memilah dan mengolah sampah yang ada di lingkungan kampus kita tercinta ini. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adin gitu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan memilah dan mengelola sampah? Dan kenapa sih hal ini tuh penting kita lakukan, terutama di lingkungan kampus kita ini gitu? Oke, baik, terima kasih Bu Iva. Nah, jadi teman-teman semua, pemilahan itu sendiri merupakan kegiatan yang dimana untuk memisahkan sampah sesuai jenisnya. Jadi sampah itu ada beberapa jenis, yang umumnya itu bisa dikategorikan sebagai sampah organik dan anorganik. Namun ada beberapa yang mendefinisikan bahwasannya sampah itu ada beberapa tambahannya, ada sekitar sampah B3 dan sampah residu. Nah, sedangkan pengelolaan sampah itu mencakup seluruh aktivitas dari pengurangan atau pemilahan itu. Jadi pemilahan itu ada dalam pengelolaan sampah itu sendiri, seperti itu. Itu referensinya ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga di sana ada. Seperti itu Bu Iva. Oke, jadi tadi ya, memilah itu bagian dari mengelola sampah, termasuk juga dengan menguranginya gitu. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui gitu ya definisi atau maksud dari memilah dan juga mengelola sampah gitu. Nah, itu kenapa sih kita tuh perlu melakukan hal itu gitu? Jadi pemilahan sampah itu penting untuk dilakukan, itu perlu kita lakukan, karena yang pertama untuk memudahkan kita dalam mendaur ulang sampah itu sendiri ya. Misal kalau sampah plastik, jadi sampah plastik itu kalau semisal kita sudah membawanya ke tempat pemrosesan sementara, itu nanti di sana akan ada pemilahan, karena sampah plastik itu nanti bisa dimanfaatkan kembali. Jadi ada pemilahan antara sampah plastik dengan sampah anorganik, seperti mungkin kayak sampah organik seperti mungkin kayak sampah rumah tangga dan lainnya. Lalu yang kedua itu dapat mengurangi beban sampah yang ada di TPA. Jadi sebelum sampah itu kita bawa ke tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir, itu kita olah dulu di tempat pembuangan sementara itu agar beban TPA itu bisa berkurang. Lalu yang ketiga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Kalau di lingkungan kampus ya masyarakat kampus atau aktivitas akademika yang ada di kampus. Lalu yang terakhir dapat mendukung tercapainya kampus hijau atau green campus, seperti itu ya. Kalau di sini kita kan masuknya di Wellness U ya, Wellness University. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi saya penasaran dan saya tertarik lebih lanjut menanyakan terkait dengan beban sampah di TPA. Gitu ya, tadi kan salah satu alasannya kita ingin mengurangi beban sampah TPA. Nah, sebenarnya beban sampah TPA itu sekarang kondisinya seperti apa itu, Pak Adin? Kalau sekarang ya di Indonesia banyak beberapa TPA itu yang melebihi masa penggunaannya atau melebihi umurnya. Jadi TPA itu sendiri ketika dibuat itu ada perkiraan umurnya dia itu sampai berapa tahun sih. Nah, sekarang itu banyak TPA yang melebihi itu. Jadi mereka itu mencari cara bagaimana sih agar TPA ini bisa berlangsung. Misal contohnya di daerah ibu kota, beberapa itu saya pernah melihat bahwasanya di situ mereka itu TPA sampai beberapa tempat ya. Jadi ada 1, 2, 3 kayak kotak-kotak gitu tempatnya TPA itu penuh semua. Makanya itulah pentingnya pemilahan untuk apa? Untuk mengurangi beban yang ada di TPA, karena semua yang ada di TPA itu tidak bisa diolah secara keseluruhan.
mungkin ada yang ditumpuk atau mungkin diolah lagi menjadi bahan yang siap digunakan atau yang lainnya. Jadi kalau bisa dikurangi dari awal, itu nanti beban TPA itu akan berkurang dan akan menambah umur TPA tersebut. Nah, kondisinya yang di Indonesia sekarang itu banyak yang sudah melampaui, bahkan melebihi itu. Seperti itu, Wifa. Tapi kalau misalkan tadi TPA ini tetap digunakan meskipun sudah melebihi dari umurnya, itu impactnya ke kita itu apa? Nah, dampaknya itu bisa ke lingkungan yang ada di sekitar TPA itu. Karena atau sampah yang misal lama ditumpuk itu ketika dia kena hujan dan lain, dia akan menghasilkan yang namanya air lindi. Air lindi itu air yang dihasilkan dari sampah itu menumpuk yang terkena meresap ke dari sampah itu sendiri airnya. Dan air lindi itu banyak mengandung zat kimia, sehingga kalau semisal air itu mencemari lingkungan melalui masuk ke dalam tanah, sehingga dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya, lalu dia akan menyebabkan polusi air yang ada di sekitar lingkungan tersebut, dan dampaknya nanti bisa menyebabkan permasalahan kesehatan di masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Mungkin contohnya sumur yang ada di lingkungan yang ada di masyarakat itu, yang ada di lingkungan sekitar TPA itu akan mengandung misal logam berat, atau mungkin warnanya itu berubah menjadi hitam atau yang lainnya, sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu dampaknya kalau semisal TPA itu melebihi itu. Oke, nah itu kan berarti dampak ketika beban sampah di TPA itu tidak bisa kita kurangi. Jadi kan nanti sampai tadi ada polusi air di lingkungan atau di sekitar TPA itu berada. Nah, kalau kita membicarakannya ke lingkungan kampus gitu ya, sebenarnya itu apa sih mungkin kaitannya gitu? Kenapa di lingkungan kampus kita juga perlu melakukan hal itu? Maksudnya dampak secara langsung yang mungkin bisa kita rasakan di area kampus, kenapa kita harus memilah dan terutama tadi mengelola sampah di area kita gitu? Oke, sejauh ini mungkin belum ada penumpukan sampah yang ada di sini yang melebihi itu. Tapi kalau semisal itu terjadi secara terus-menerus, dampaknya sama kayak yang tadi. Jadi air lindi itu akan meresap ke tanah dan mencemari lingkungan yang ada di tanah. Misal di daerah kampus, kalau kita bicara di sekitarnya Fikes Unsud, itu di sana ada tanah lapang. Itu kalau semisal sampah itu ditumpuk dan air lindi itu mencemari di lingkungan situ, maka tanah yang ada di situ akan tidak subur lagi, seperti itu. Dan mungkin penggunaan air yang ada di lingkungan kampus ya, kalau misal kita menggunakan sumur, itu air sumurnya itu bisa tercemar oleh air itu. Tidak itu saja, karena sampah yang ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik itu akan dapat mencemari udara juga. Jadi misal kalau sampah itu hanya ditumpuk dengan open dumping itu dengan secara dibiarkan di tanah lapang itu, dia akan menghasilkan gas yang namanya CH4 atau amonia, dan itu akan mempengaruhi perubahan iklim yang ada di dunia kampus. Di dalam kampus juga khususnya. Itu seperti itu. Terus yang dampak yang signifikan ya mungkin bau ya, Mbak. Baunya kalau misalnya kita ditumpuk itu, nanti baunya pasti akan menyengat di lingkungan kampus dan akan mengganggu pembelajaran yang ada di kampus. Dan itu apalagi kalau misal tadi kayak udaranya terganggu, itu kan pasti akan mempengaruhi kesehatan juga yang ada di masyarakat atau mahasiswa atau masyarakat yang ada di kampus, seperti itu. Oke, nah tadi mungkin makanya Pak Adin juga menyampaikan bahwa salah satu alasan kenapa kita perlu mengelola sampah adalah untuk menciptakan green campus itu sendiri gitu ya. Campus, ya. Sehingga nanti udara di lingkungan kita itu bisa lebih sehat gitu lagi. Ya. Oke. Nah, tadi kalau seperti yang sudah Pak Adin sampaikan sedikit di awal bahwa sampah yang bisa kita bagi itu ada sampah organik dan sampah anorganik gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita membahas atau mengkaitkan dengan pengelolaan sampah gitu, bagaimana sih kita memilah sampah yang paling sederhana? Apakah tadi dengan membaginya ke anorganik dan organik atau ada cara lain gitu? Ya, kalau yang paling sederhana menurut saya sendiri itu ya dengan memilahnya dengan organik dan anorganik. Misalnya kalau organik contohnya ya sisa makanan
daun-daun, misalnya rontokan daun, terus kulit buah itu bisa dimasukkan ke organik dan anorganik ya kayak plastik, kertas dan lainnya. Kalau di lingkungan kampus itu kan sangat jarang sampah seperti sampah B3 dan lainnya kan masih sangat jarang. Jadi gampangnya itu dipilah dengan memisahkan antara organik dan anorganiknya. Kalaupun semisal ada yang B3 ya berarti harus disediakan kantong tersendiri untuk sampah B3 itu. Contohnya sampah B3 mungkin sampah baterai, lampu, dan mungkin kalau semisal kita di lingkungan fikes ya ada yang menggunakan jarum suntik dan lainnya itu kan masuk di sampah B3 seperti itu. Nah, gampangnya emang pemilahan itu ya dengan memisahkan antara organik dan anorganik, itu yang paling mudah. Tapi ada yang lebih lanjut ya, mungkin dipisahkan juga organik, anorganik dan juga B3 untuk memudahkan pemilahannya. Seperti itu Bu Iva. Oke, jadi tadi ya memilah sampahnya bisa dibagi menjadi organik seperti tadi sampah-sampah daun-daunan, sampah buah, lalu juga untuk sampah anorganik dipisahkan sendiri seperti sampah plastik dan lain sebagainya. Tapi ketika memang ada sampah-sampah seperti tadi jarum itu masuk ke sampah B3 yang memang sebaiknya jadi dipisahkan kembali gitu. Nah, ada salah satu pendapat atau mungkin banyak yang menyampaikan bahwa mengapa sih kita harus memilah sampah ketika pada akhirnya ketika itu dibuang di TPA dijadikan satu gitu. Nah, itu menurut Pak Adin bagaimana gitu? Apakah memang memilah sampah itu tetap penting ketika ya kita sudah memilah sampah tapi ternyata ketika nanti tindak lanjutnya adalah dicampur kembali nih, jadi apa nih manfaatnya buat kita? Itu pendapat dari Pak Adin bagaimana? Iya, itu sebenarnya sebuah problem yang ada di negara kita ya. Karena apa? Karena ketika kita itu memilah sampah di rumah, kadang ketika diambil itu akan dikumpulkan langsung menjadi satu. Nah, namun kalau semisal hal baik seperti memilah sampah itu tidak diawali dari rumah tangga ya, itu ya secara seterusnya ya akan buruk terus. Maka dari itu kenapa kok masih, menurut saya itu masih penting ya, karena itu nanti akan diajarkan ke anak turun kita ya untuk memilah sampah. Dan mungkin kalau semisal secara berkala nanti kan pemerintah juga ganti dan akan membuat kebijakan yang baik, itu kan nanti akan berguna bagi untuk anak keturunan kita seperti itu. Karena apa ya, memang faktanya seperti itu di lapangan, bahwasanya tidak ada pemilahan kalau semisal sudah diambil dan nanti mereka memilah lagi lah, jadi mindon gawe lah gampangannya Mbak ya, mindon gawe. Tapi kalau semisal itu nggak dibiasakan dari awal, nanti seterusnya ya akan buruk terus seperti itu. Jadi kan kita katanya mau menjadi negara yang maju ya, maka harus kita awali dengan membiasakan kebiasaan baik dengan memilah sampah di rumah tangga seperti itu. Jadi mungkin sebagai langkah dasar dan langkah awal kita membentuk perilaku yang baik dalam mengelola sampah gitu ya. Nah, tapi tadi terkait dengan kendalanya gitu ya, mungkin memang setelah dipilah tantangan kita adalah ternyata ketika masuk TPA itu sudah dijadikan satu gitu. Nah, selain itu menurut Pak Adin apa sih tantangan kita gitu dalam mengelola sampah? Banyak sih sebenarnya kalau tantangan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Mungkin karena kurangnya, entah itu kurangnya perhatian atau kurangnya pengetahuan kita tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik, sehingga sampah itu kadang kita tidak aware. Jadi kita sampah yang ini kita buang saja seperti itu kan ya. Jadi tidak ada pengelolaan. Nah, kalau semisal di skala tingkat kabupaten ya mungkin itu harus disediakan kalau yang baik itu mungkin ada truk yang mengangkut, itu bisa jadi terintegrasi saja. Jadi sampah itu bisa dikelola langsung dan dikelola langsung oleh pemerintah dan di dalam satu lokasi seperti itu ya, agar pengelolaannya itu lebih baik. Nah, selama ini yang ada di Indonesia itu masih kita bawa ke TPA, kita tumpuk, dan dengan kita tumpuk lagi kita timpali lagi dengan tanah seperti itu.
belum yang sampai karena mungkin kalau kita berkaca dari negara tetangga itu sampai digunakan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah. Seperti itu. Memang ada di beberapa TPA atau beberapa TPST itu sudah dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah, cuman cakupannya itu masih untuk operasional yang ada di TPA tersebut. Nah, kalau bisa kedepannya mungkin ya, ini juga saran juga untuk pemerintah kedepannya, jika memungkinkan itu PLTS atau pembangkit listrik tenaga sampah itu bisa diperluas lagi cakupannya, karena untuk apa? Mengurangi jumlah sampah yang ada di desa. Dan untuk masyarakatnya sendiri kita perlu mengurangi penggunaan plastik. Misal jadi kita kalau misal kemana-mana itu mau bawa minum, ya setidaknya kita gunakan tumbler seperti itu. Agar apa? Agar sampah plastik itu yang kita gunakan itu bisa dikurangi, dan untuk bisa mengurangi sampah yang beban sampah yang ada yang akan dibawa ke TPA seperti itu, Mbak. Oke, jadi tadi mungkin tantangannya lebih ke bahwa ternyata pengelolaan sampah lebih ke kita hanya sekedar memindahkan sampah dari level yang mungkin di dalam rumah atau di area kampus ke TPA dan selanjutnya hanya dipindahkan saja gitu. Selain itu juga mungkin tadi perilaku dari kita gitu ya, kita semakin sering ternyata menambah sampah, kayak misalkan tadi sampah plastik botol minuman yang seringnya itu ya. Kayak gitu ya. Nah, itu juga Pak Adin sempat menyampaikan bahwa di beberapa negara itu sudah menggunakan sampah ini ternyata dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menerapkan di Indonesia, pengelolaan sampah yang mungkin sederhana itu seperti apa sih? Yang mungkin yang bisa diterapkan ya tadi dengan cara mengubahnya, kalau sampah organik mengubahnya menjadi kompos itu masih sangat mudah diterapkan di skala rumah tangga. Nah, kompos itu tadi bisa kita manfaatkan lagi untuk pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di rumah kita seperti itu. Itu kalau skala rumah tangga. Atau mungkin kalau misal kita naikkan lagi ke RT, jadi kita bisa manfaatkan itu, karena kalau itu masuk skala rumah tangga itu akan agak berat, yaitu dengan menjadikannya sebagai batako bisa, atau mungkin bisa menjadikan sebagai kerajinan. Nah, nanti di situ akan meningkatkan ekonomi warga yang ada di situ. Misal nanti contohnya itu sampah plastik itu kita jadikan kerajinan, mungkin bisa kita jadikan tas atau apa, itu kan nanti bisa menambah pemasukan untuk masyarakat yang ada di situ, warga di situ. Jadi nanti akan dapat menghidupkan ekonomi sirkular yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi masyarakat juga mandiri dan bisa menambah pemasukan seperti itu. Seperti itu, Bu Iva. Oke, nah itu tadi mungkin kalau kita membicarakan pengelolaan sampah di level rumah tangga. Tapi kalau kita fokuskan kepada pengelolaan sampah di lingkungan kampus, itu bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan sampah di area kampus seperti itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pembuatan kompos itu juga bisa dilakukan di skala rumah tangga, dan itu juga bisa diterapkan juga di lingkungan kampus. Jadi mungkin sampah-sampah organik, misal sisa daun atau mungkin sisa-sisa yang dari kantin. Nah, dari kantin itu kan bisa kita manfaatkan untuk pembuatan kompos. Nah, kompos itu nanti bisa kita manfaatkan untuk pupuk yang ada, tanaman-tanaman yang ada di kampus. Lalu mungkin dengan menggunakan pemilahan ya, dengan menerapkan pemilahan itu tadi, misal memilahkan botol dan lain-lainnya. Kalau misal kita punya inovasi sendiri, itu bisa dengan mengubahnya tadi menjadi batako. Jadi batako itu kan nanti bisa kita manfaatkan lagi untuk pembuatan paving, pembuatan jalan dengan menggunakan paving hasil batako itu. Atau mungkin kalau semisal ada lagi ya mungkin memerlukan banyak biaya juga. Jadi yang paling simpel menurut saya yaitu untuk mengubahnya menjadi kompos, terus atau mengubahnya menjadi kerajinan yang mungkin bisa dimanfaatkan seperti itu. Oke, jadi tadi kalau sampah organik dijadikan kompos bisa dimanfaatkan juga
di area kampus begitu ya. Iya, Lalu betul. juga kalau yang anorganik kita bisa memodifikasinya menjadi beberapa hal yang mungkin bisa digunakan untuk manfaat yang lainnya betul, gitu ya. ya. Nah, tapi kalau misalkan kita membicarakan lagi di kampus gitu ya, pengelolaan sampah itu menjadi peran siapa sih sebenarnya? Apalagi tadi kaitannya kalau misalkan kita membicarakan kompos nanti bisa dimanfaatkan sebagai sampah organik gitu, bisa dijadikan kompos, sampah anorganiknya dijadikan benda lain yang mungkin bisa dimanfaatkan juga di lingkungan kampus. Itu menjadi peran siapa sebenarnya kalau menurut Pak Adin? Ya sebenarnya peran kita semua ya, karena pengelolaan sampah kan nggak hanya sampah itu jadi apa, tapi dari awal. Misal kita punya sampah, ini kita buang ke tempat sampah atau kita buang sembarangan. Nah itu kan mulainya dari kita sendiri. Makanya itu perlu ada pemilahan itu agar sampah itu bisa dipilah, dan juga bekerja sama dengan supportnya para stakeholder yang ada di kampus ya. Itu bisa membuat lokasi untuk pengolahan sampah atau seperti apa itu, sehingga bisa meningkatkan pengolahan sampah yang ada di kampus. Karena pengelolaan itu mulainya itu dari awal, kita memilah dan lain-lainnya hingga nanti bahan itu bisa dijadikan apa seperti itu. Jadi perannya tidak hanya peran stakeholder tapi juga peran dari kita sendiri. Nanti disupport dengan stakeholder, mungkin mereka membuat kebijakan atau membuat suatu tempat untuk pemilahan atau yang lainnya seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Oke, jadi tadi ya, jadi sampah itu adalah tanggung jawab kita semua yang berada di lingkungan itu gitu ya. Entah kita perannya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen ataupun tenaga kependidikan gitu ya. Itu menjadi bersama-sama dalam mengelola sampah sehingga membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih seperti itu. Karena kebanyakan masyarakat kita itu kan masih belum sadar bahwasannya sampah itu harusnya dibuang ke tempat sampah. Kadang kita buangnya sembarangan, terserah buang kemana aja. Padahal itu harusnya kita, apalagi kita sebagai sivitas akademika ya, mencontohkan yang baik dengan membuang sampah itu di tempatnya sesuai dengan tempat sampah yang sudah ditentukan seperti itu. Oke ya. Mungkin tadi balik lagi ke area kampus gitu ya. Tadi kan Pak Adin juga sempat menyampaikan bahwa mungkin dari pihak stakeholder bisa membantu dalam menyediakan kebijakan atau area tadi untuk pengelolaan sampah gitu. Nah, tapi selain itu menurut Pak Adin apa sih dukungan dari kampus gitu ya dalam hal pengelolaan sampah? Sejauh ini mungkin kalau saran dari saya ya cuman itu sih, yang penting kan kebijakannya. Kalau semisal kebijakannya ada, jadi tinggal eksekusinya. Nanti eksekusinya mungkin mendelegasikan ke siapa, atau mungkin dari sini kan ada wellness you, jadi mendelegasikan ke divisinya. Nanti kita bisa bekerja sama, jadi nggak hanya dosen, nggak hanya tenaga kependidikan atau yang lainnya, tapi kita juga bisa bekerja sama seluruh sivitas akademika yang ada di kampus untuk melakukan pengelolaan sampah itu. Nah, berarti yang saya tangkap semoga tidak keliru gitu ya. Yang penting ada di kebijakan. Nah, menurut Pak Adin kebijakan yang mungkin oke gitu terkait dengan pengelolaan sampah di area kampus itu yang seperti apa? Ya, dengan yang pertama mungkin bisa menyediakan tempat sampah untuk memilah antara sampah organik dan anorganik. Lalu yang kedua mungkin bisa dengan mengeluarkan kebijakan dengan meminimalisir penggunaan sampah plastik ya. Apalagi dengan minuman itu. Nah, itu kita bisa menggantinya. Kalau minuman botol kita bisa menggantikan dengan tumbler, karena itu nanti sangat berimpact ya. Karena coba saja kalau satu mahasiswa bawa air botol, kalau mahasiswanya 1000 kan sudah 1000 air botol itu ya. Kalau dia minumnya sehari sekali, kalau sehari 2 kali berapa ribu botol itu nanti. Maka itu bisa diganti dengan menggunakan tumbler, dan dibarengi dengan kebijakan kampus juga menyediakan tempat untuk isi ulang itu, refillnya itu. Jadi bisa bisa mengurangi sampah plastik yang ada di kampus. Oke, tadi berarti terkait dengan pengurangan sampah dengan mungkin kebijakan ada penggunaan mengurangi botol
plastik, Plastik, gitu ya, gitu botol ya. plastik. Gitu. Dan juga tadi penyediaan dari tempat sampah yang dia dipisah antara organik dan Dan anorganik. anorganik. Oke ya, terima kasih. Itu mungkin tadi yang bisa dilakukan gitu ya Iya. oleh kita bersama. Itu yang simpel yang bisa dilakukan sementara ini. Kalau misal sampai membuat TPST ya itu kan perlu biaya dan perlu effortnya lebih. Jadi kalau misal jarak dekat itu bisa kita terapkan seperti itu dengan membuat kebijakan tentang penggunaan botol plastik dan juga pemilahan itu. Seperti Oke. itu. Ya, saya juga mungkin pernah mendengar gitu ya di salah satu instansi bahwa memang kita itu harus sudah mulai mengurangi berbagai macam sampah, termasuk juga ketika rapat gitu. Mungkin Iya, kan beberapa kali ada rapat itu ada penyediaan snack, dan snack itu juga bisa dikurangi dengan tidak adanya botol minum kemasan. Tapi memang kita disediakan tempatnya di air minum refill, jadi bisa Iya, mengambil ha. sendiri, atau ada gelas yang memang disediakan di lokasi, jadi kita bisa mengambil sendiri. Mungkin bisa seperti itu juga gitu kali Iya ya Pak bisa, Adin ya? karena di beberapa instansi juga sudah menerapkan hal tersebut ya. Apalagi kalau misal kita berkaca ke negara sebelah, mungkin di Singapura itu kan pasti mereka juga sudah ketat masalah itu. Seperti itu. Oke, nah mungkin sebelum kita tutup gitu ya Iya. Pak Adin, saya ingin juga bertanya ke Pak Adin, apa sih langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mungkin tadi terkait dengan sampah, bagaimana sih kita bisa bijak dalam hal pengelolaan sampah seperti itu? Oke, yang pertama mungkin bisa ketika kita itu punya sampah, itu kita buang ke tempat sampah. Itu yang paling simpel. Jadi karena sampah itu kalau sudah ada di tempat sampah kan nanti diangkut dan masukkan ke TPA, sehingga sampah itu sehingga menyebabkan lingkungan kampus itu menjadi lebih bersih, nyaman dan sehat gitu ya. Tidak menghasilkan vektor atau rodin yang ada di situ karena penumpukan sampah. Terus lingkungan kampus juga bisa dengan mencontohkan atau memberikan contoh untuk keberlanjutan pengelolaan sampah yang ada di kampus, mungkin dengan mengelola sampah organik menjadi kompos atau yang lainnya. Itu kalau menurut saya sih seperti itu ya. Oke, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan gitu ya, bahwa memang pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bersama-sama untuk pertama mungkin mengurangi sampah dulu. Iya, mengurangi mengurangi sampah sampah. dengan tadi membawa botol sendiri gitu ya. Atau juga tadi kita dengan perilaku, dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan tempat sampah ini pun perlu juga didukung untuk dibedakan mana yang organik dan juga mana yang anorganik. Dan mungkin dari pihak stakeholder gitu itu juga bisa lebih lanjutnya ini pengelolaannya bagaimana, membantu juga di situ. Misalkan tadi sampah organiknya dijadikan kompos dan sampah anorganiknya dijadikan hal lain yang mungkin memberikan nilai yang tersendiri gitu ya, nilai Ya, lain gitu ya, betul, tidak betul. menjadi sampah yang tidak memiliki fungsinya gitu seperti ini gitu ya. Oke, Yes. dan mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Adin. Menurut Pak Adin gitu ya, apa sih harapan Pak Adin gitu untuk lingkungan kampus yang mungkin lebih sehat dan mungkin agar bisa lebih sadar dalam hal memilah dan mengolah sampah? Iya, harapannya mungkin yang pertama para sivitas akademika itu bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga ya. Jadi dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya sembarangan. Lalu yang kedua, mahasiswa harus terbiasa dengan perilaku. Hanya mahasiswa tapi juga sivitas akademika itu harus terbiasa dengan perilaku yang ramah lingkungan dan membawa pengaruh positif pada masyarakat luas. Mungkin dengan membawa tumbler itu kan salah satu bentuk kebiasaan atau perilaku positif ya yang kita contohkan. Saya jadi teringat dulu saya pernah dibilang bahwasanya di Jepang itu bahwa anak SD itu sudah diajarkan untuk membuang sampah itu di tempatnya. Bahkan kalau misal nggak ada tempat sampah itu dia sampai disaku dibawa sampai menemukan itu. Nah, kita di lingkungan kampus harusnya bisa mencontohkan hal tersebut sehingga masyarakat yang ada di sekitar kita itu bisa meniru seperti itu. Setidaknya seperti itu. Sesimpelnya itu membuang sampah pada tempatnya, dan ketika nggak ada tempat sampahnya kita buang ke tempat sampah, mungkin di tempat lain ada tempat sampah seperti itu simpelnya seperti itu. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi sivitas akademika juga sadar
dan menerapkan perilaku yang yang ramah lingkungan lah, seperti itu gampangnya. Oke. Itu mungkin obrolan kita di hari ini gitu ya. Terima kasih Pak Adin terkait tadi ya, mungkin pesannya kepada kita semua gitu. Mungkin juga untuk kita berdua di sini gitu ya. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik terkait dengan pengelolaan sampah yang bijak, termasuk juga tadi melakukan perilaku yang ramah lingkungan gitu, seperti mengurangi sampah dan juga membuang sampah pada tempatnya, dari hal-hal yang dasar dan kecil yang bisa kita lakukan. Ya, begitu mungkin obrolan Wellstock pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Adin. Sampai jumpa di Wellstock Bincang Sehat, aksi yang berdampak.